Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa dan tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan kalian berada di dalam keadaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang memeluk agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi'abdihi, yang memberangkatkan, yang memperjalankan hambanya, lailan, dalam waktu satu malam, minal masjidil haram, dari masjid haram, ilal masjidil aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan kata subhan. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah yang sangat-sangat mulia, yaitu Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana kita ketahui setelah Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha. Dan ini ialah perjalanan yang sangat mustahil untuk dilakukan dalam waktu satu malam saja. Perjalanan bolak-balik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berangkat lagi menuju ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, ialah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan oleh siapapun. Namun karena keinginannya Allah Subhanahu wa taala, karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah Isra dan Mi'raj ini. Ialah salah satu hal yang sangat-sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal kalau seandainya tidak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mustahilnya sama seperti ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali, tidak terluka sama sekali, tidak merasakan panas sama sekali. Bahkan ketika di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah menjelaskan satu masa yang sangat-sangat ia nikmati dalam hidupnya ialah justru ketika berada di dalam kobaran api yang sangat-sangat besar. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini sama mustahilnya, sama tidak masuk akalnya seperti kisahnya Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya ke lautan, kemudian lautan terbelah, memberi jalan kepada Nabi Musa dan juga para kaumnya untuk terhindar dari kejaran Firaun. Ini adalah hal yang sangat-sangat mustahil, tidak masuk akal. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka terjadilah. Dan ajaibnya lagi, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan cerita tentang Isra Mi'raj tersebut. Dan Abu Jahal sebagai musuh Islam sangat berbahagia sekali mendengar perjalanan Isra Mi'raj ini. Mengapa demikian? Karena Abu Jahal berpikir ketika perjalanan Isra Mi'raj ini didengar oleh semua orang, maka semua akan memusuhi Islam. Kenapa demikian? Karena ini sangat-sangat mustahil. Dalam satu malam perjalanan 1400-an kilometer ditempuh, kemudian ke langit ketujuh lagi, ini hal yang sangat mustahil. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka terjadilah. Namun apa yang terjadi setelah itu? Abu Jahal kemudian menyebarkan cerita Isra Mi'raj. Dan ini adalah keajaiban yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya logikanya ajaran Islam, apa yang turun terhadap Islam didakwahkan, disebarkan oleh orang Islam itu sendiri. Namun apa yang terjadi di sini justru musuh Islam dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan berita tentang keajaiban
umat Islam itu sendiri. Maka Abu Jahal menceritakan ke sana kemari bahwasanya Muhammad mengaku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ketujuh. Ini adalah sangat mustahil. Abu Jahal benar-benar menceritakan secara detail bagaimana perjalanan Rasulullah SAW menyebarkannya ke sana kemari. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apa yang terjadi di dalam Islam disebarkan oleh musuh Islam itu sendiri. Ketika semua orang mendengar Abu Jahal, semuanya meragukan umat Islam, meragukan ajaran Islam. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum saat itu sempat meragukan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Jahal merasa sangat bahagia, namun ia belum puas. Kalau seandainya Abu Bakar belum mendengar cerita ini, maka belum lengkap rasanya. Abu Jahal ketika itu langsung mencari mana Abu Bakar. Ketika bertemu dengan Abu Bakar, ia mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abu Bakar dan berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ini adalah sahabatmu. Ia bercerita seperti ini. Ia melakukan perjalanan, kemudian ia menuju ke langit ketujuh." Namun apa yang dikatakan Abu Bakar, perkataan Abu Bakar ialah perkataan yang menguatkan iman para sahabat saat itu. Ia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, benarkah apa yang dikatakan Abu Jahal?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan kalimat yang sangat singkat, "Ya benar." Maka Abu Bakar melontarkan lagi kalimat yang menguatkan para sahabat saat itu, dan bahkan orang-orang kafir pun mulai mempercayai Islam. Apa yang dikatakan, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, maka benar adanya. Saat itu para sahabat kembali kuat imannya. Benar juga, kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, maka pasti benar. Kemudian di sini Abu Bakar berperan penting dalam membuat orang-orang yang tidak percaya Islam menjadi percaya terhadap ajaran Islam. Saat itu Abu Bakar memanggil orang-orang kafir Quraisy, dan orang Quraisy terkenal dengan melakukan perjalanan. Ketika beberapa musim ia melakukan perjalanan keluar Saudi, keluar Mekah, bahkan banyak dari mereka yang menuju ke Palestina, menuju ke Masjidil Aqsa. Saat itu mereka kumpulkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Ia kumpulkan, kemudian ia pertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar mempersilahkan untuk Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana yang ia temukan, apa yang ia temukan di Masjidil Aqsa. Dan tentunya semua orang mengetahui Rasulullah tidak pernah keluar Mekah. Ia tidak pernah melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh, bahkan ke Masjidil Aqsa tidak pernah sama sekali. Tentu mustahil Rasulullah SAW mengetahui setiap detail apa yang ada di Masjidil Aqsa. Namun saat itu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW, "Silahkan wahai Rasulullah, jelaskan apa yang ada di sana." Maka Rasulullah SAW mengambil kesempatan itu menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa memiliki tiang yang begini, kemudian jumlahnya begini, jendelanya begini, bahkan hal-hal detail yang orang tidak pernah ceritakan ia ungkapkan. Maka seketika itu pula orang yang tidak percaya Islam ingin mempelajari Islam dan mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita lihat dari kisah ini ialah bagaimana Abu Bakar benar-benar membuat orang percaya terhadap Islam. Kita di zaman sekarang ini seringkali meragukan, kadang meragukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Bakar menguatkan iman para sahabatnya, perlu kita pelajari. Mungkin iman kita tidak bisa seperti Abu Bakar, namun kita contoh bagaimana benar-benar yakinnya Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim.